Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang informasi umum. Yang anggotanya adalah saya sendiri sebagai leader dan Pak Ben Habib. Saya bernama Muhammad Fahri. Saya bernama Mandala Kusuma. Saya Muhammad Paul. Dan sekaligus sebagai kameramen kita Putra Wahyudi. Bagian informasi umum. Spesifikasi kendaraan. Nah, kalau kita masuk pada bagian pertama, yaitu spesifikasi kendaraan. Yang pertama, kawan-kawan, kita akan masuk bagian uraian dulu. Uraian spesifik kendaraan berisikan data ukuran kendaraan, kemampuan, dan informasi umum penting lainnya. Semua ini terdapat di dalam katalog keistimewaan kendaraan baru, majalah, dan lain-lain. Teknisi harus dapat memahami dengan baik arti dari item di dalam spesifik kendaraan. Tipe inline cylinder. Silinder disusun dalam satu baris. Tipe ini banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. Tipe P. Nah, kawan-kawan, kita masuk dalam tipe P. Blok silinder berbentuk P, P-set. Tipe ini memungkinkan tinggi dan panjang mesin menjadi berkurang. Nah, kita masuk tipe selanjutnya adalah tipe horizontal berlawanan. Silinder disusun horizontal dan berlawanan satu dengan yang lain. Susunan seperti ini dapat mengukur tinggi mesin. Mekanisme katup mesin 4 langkah, mempunyai 1 atau 2 katup masuk dan katup buang pada setiap ruang bakarnya. Campuran udara bahan bakar masuk ke silinder melalui katup masuk dan gas keluar melalui katup buang. Mekanisme membuka dan menutup katup ini disebut dengan mekanisme katup. Tipe overhead valve atau OHV. Nah, tipe ini adalah mekanisme katup ini sederhana dan high reliability. Penempatan crankshaftnya pada blok silinder dibantu dengan valve light. Tipe overhead crankshaft OHC. Nah, pada tipe ini crankshaft ditempatkan di atas kepala silinder dan cam langsung menggerakkan rocker arm tanpa melalui filter dan push rod. Crankshaft tak bisa dibawa, digerakkan oleh cross ankle melalui rantai atau tali penggerak dan push rod antara rocker arm. Tipe double overhead crankshaft DOHC. Duta crankshaft ditempatkan pada kepala silinder, satu untuk menggerakkan katup masuk dan yang lainnya untuk menggerakkan katup buang. Crankshaft membuka dan menutup katup-katup langsung, tidak memerlukan rocker arm berat yang bergerak menjadi berkurang. Membuka dan menutup katup-katup menjadi lebih presisi pada putaran tinggi. Saya akan membacakan dari hasil dari Habib. Lubang silinder dan langkah torak. Mesin dapat diklarifikasi dan dalam 3 tipe oleh perbandingan diameter lubang silinder, cylinder bore, dengan langkah torak. Long prong engine. Mesin yang langkah torak lebih panjang daripada diameter silinder. Squid engine. Mesin langkah torak sama dengan diameter silinder. Short stroke over squid engine. Mesin yang langkahnya toraknya lebih pendek daripada diameter silinder. Piston displacement volume langkah. Piston displacement atau disingkat displacement adalah jumlah volume dari posisi TMH ke TMB. Untuk mesin yang di silinder lebih dari 1 dipakai istilah total displacement. Pada umumnya displacement makin besar menghasilkan output yang lebih besar pula karena campuran udara dan bahan bakar makin banyak. 1. Alat ukur. Perbaikan otomotif memerlukan pengukuran yang presisi. Anda harus memahami sepenuhnya fungsi dan
Cara menggunakan alat pengukur measuring tools, khususnya seperti vernier, kaliper, inch dan offset, micrometer, dan vacuum gauge, kit whisk tester, level engine tester, dan timing advanced tester. Kunci momen. 1. Fungsi kunci momen software digunakan untuk mengukur gaya puntir pada baut dan mur agar mencapai ketegangan tertentu. Soket dapat dipasangkan pada kunci momen untuk disesuaikan dengan berbagai macam ukuran baut dan berubah sebagainya. 2. Peringatan penting. Gunakan kunci biasa untuk pengerasan awal. Gunanya kunci momen ini hanya untuk pengerasan akhir. Gunakan kunci momen yang mempunyai tingkat yang cukup maksimum untuk mencegah agar kunci tidak leset, tak hanya dengan tangan kiri sambil menarik handle. Vernier kaliper. Vernier kaliper mempunyai dua skala pengukur, yaitu skala utama, skala vernier, dan digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Menangani vernier kaliper sebelum diukur, bersihkanlah benda yang diukur dan kaliper sebelum digunakan. Periksalah bahwa skala vernier bergeser pada garis bebas jangka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat sewaktu. Mengukur, usaha benda yang diukur sedekat mungkin ke skala utama. Mengukur di ujung gigi. Mengukur, menghasilkan pembacaan kurang akurat, menghasilkan pembacaan yang kurang tepat. Kaliper tegak lurus dengan benda yang diukur. Dial auge, dial injektor. Dial auge digunakan untuk mengukur kebentukan poros, lunor, kesedaran, karawatan, dan lain-lain. Di dalam terdapat mekanisme spesial yang dapat memperbesar gerakan yang kecil ketika spindle bergerak sepanjang permukaan yang diukur. Gerakan ini diperbesar oleh mekanisme pembesaran dan selanjutnya ditunjukkan oleh penunjuk pioner. Tidak seperti halnya alat ukur lain, diagrue selalu digunakan bersama alat penopang. Vertical, umumnya magnetic stand, digunakan untuk mengukur otomotif part, juga dikenal dalam berbentuk kaliper Yauge dan kalau bola dial Gauner. Saya akan melanjutkan dari pembacaan Muhammad Fahri. Kaliper gauge. Kaliper gauge ialah alat ukur yang menggunakan dial gauge. Ada dua tipe, kali yaitu inside kaliper dan outside kaliper. Inside kaliper biasanya digunakan untuk mengukur komponen otomotif. Inside kaliper gauge digunakan untuk mengukur diameter dalam yang kecil dan tidak dapat diukur dengan mikrometer. Silinder gauge. Silinder gauge ialah alat ukur yang juga menggunakan dial gauge. Silinder gauge sering digunakan untuk mengukur diameter silinder dan komponen lainnya secara teliti. Kelas 3G. Metode pengukuran. 1. Bersihkan tangan Anda, kasaf, pin, dan bantalan. 2. Ambillah kelas 3G dari dalam amplopnya sesuai dengan lebar bantalan. 3. Letakkan kelas 3G dari dalam pembungkus pada crankshaft pin. 4. Pasanglah tutup bantalan pada crankshaft pin dan keraskan murnya sesuai dengan momen spesifikasinya. 5. Lepaskan tutup bantalan dan ukurlah lebar plastik gage dengan menggunakan skala yang terdapat pada amplopnya.
3. Pelumasan. Oli mesin, sifat utama dari oli mesin sebagai pelumasan bersifat pendingin, sebagai perapat, sebagai pembersih, gear oli, oli roda gigi. Oli roda gigi adalah untuk melumasi transmisi manual, diferensial, dan steering gear. Sekian presentasi kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi. Semoga kawan-kawan bisa mengerti apa yang kami sampaikan dan terima kasih.